Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diwala-wali tetap. Masam. Wah, dulur Masam yang ada di Surabaya. Malam ini jumpa lagi bersama saya dan saya didampingi oleh Mas Samsul Arifin, Haji Samsul Arifin, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Apa kabar Mas Sam? Alhamdulillah baik. Luar biasa, kelihatan ceria ini. Alhamdulillah. Ya. Harus ceria terus. Harus ceria terus ya? Harus ceria. Iya, tetap semangat ya? Apapun keadaannya. Apapun keadaannya, tetap ceria. Gitu. Harus tetap ceria. Ya, ini malam ini saya akan bertanya-tanya kepada Mas Sam. Ya. Ini terkait dengan anak-anak. Ya, terkait dengan anak-anak. Ya, ini Mas Sam, beberapa hari terakhir ini kan banyak sekali isu atau yang berkembang di media-media terkait anak-anak yang bermain di masjid. Jadi kan biasanya kalau sore itu anak-anak kecil itu main di masjid setiap sore untuk takjil sampai dengan tarawih. Dan ada sebagian pengurus masjid yang melarang dan ada sebagian pengurus masjid yang membolehkan. Lah, menyikapi hal ini kira-kira pendapat dari Mas Sam seperti apa? Terima kasih dulur Masam di Surabaya bahwa dalam rangka menyikapi anak-anak ini sebetulnya saya sangat setuju sekali, sangat mendukung sekali kalau anak-anak ini kita kasih ruang yang cukup di masjid. Entah itu mereka sekedar datang dan kemudian bermain, atau kemudian kalau Ramadan ini ada perantara takjil, mereka menikmati takjil. Ya. Kalau hari-hari biasa mereka itu kadang-kadang ikut orang tuanya untuk jamaah, beribadah, sholat maghrib, sholat isya, ataupun waktu-waktu yang lain. Tapi yang umum kan itu ya. Yang umum itu maghrib sama isya, sedangkan 3 waktu yang lain ini kan biasanya kalau zuhur asar kan masih sibuk di tempat kerjaan, di kantor dan lain sebagainya. Subuh biasanya anak-anak juga di rumah, sebagian juga yang ke masjid. Justru saya sangat setuju ketika anak-anak ini diberi ruang. Sekali lagi saya sangat setuju ketika ini diberi ruang. Kenapa? Saya tidak mau menjadikan dasar dari beberapa pendapat-pendapat para masyayikh, alim ulama atau para imam-imam pada waktu itu, karena banyak sekali pendapat tentang itu, tapi saya lebih menekankan pada persoalan psikologi sosial, psikologi anak, dan menancapkan generasi muda ini untuk kepentingan masjid. Jadi lebih memberi pembelajaran baru ya untuk anak-anak ini. Setidaknya begini, di era digitalisasi seperti sekarang ini, anak-anak sudah jangan sampai hanya terfokus pada persoalan HP saja. Ya. Tapi di sini banyak kemudian masjid ini memberikan ruang untuk berekspresi bagi mereka. Jadi tidak hanya tempat untuk beribadah tidak hanya tempat untuk beribadah. Nah, kadang-kadang kita sebagai pengurus takmir, itu ya rotok jengkel ya. Namanya anak-anak, ya kan? Ngelihat anak-anak main-main, lari-lari, terus kemudian kalau pas ada kegiatan apa, pasti rame sendiri, begitu itu. Mengganggu gitu ya? Ya, sekilas dianggap mengganggu, Akan tetapi ini adalah awal mula kita memberikan pondasi tentang ketauhidan kepada anak-anak. Ini adalah awal mula kita memberikan pengetahuan dasar kepada anak-anak bahwa mereka harus cinta masjid. Mereka harus ada selalu dengan masjid. Mereka bisa melakukan ekspresi apa saja di dalam masjid. Termasuk sekarang bermain-main. Namanya juga anak-anak. Ya, kalau yang bapak-bapak kayak nyenengan misalnya lari-lari di situ, ya tak suruh pentung nih. Lah syukur-syukur kalau pengurus masjid memberikan ruang bermain ya. Untuk anak-anak. Mereka ini kan senang ketika berkumpul. Iya, ketemu sesama anak-anak teman-temannya dengan teman-temannya di situ.
Jadi kalau kita habis sholat misalnya wiridan ya, setelah wiridan mereka ini nggak wiridan, mereka itu lebih milih keluar, lari-lari, lari-lari, main sama masjid, teman-temannya, main sama begitu. teman-temannya. Ada aja yang dibikin. Saya ingat kecilan saya dulu. Iya, itu. kecilan sampean. Iya. Mokong gitu. Jadi saya datang ke masjid itu karena banyak teman-teman saya di kampung itu yang main ke masjid gitu, Mas Sam. Jadi sehingga saya itu kalau malam itu seringkali datang ke masjid itu untuk kumpul. Untuk kumpul. Ya. Gitu. Jadi jangankan anak-anak sekarang, bapak-bapak aja sekarang ya, sekarang terutama di bulan Ramadan ini, mereka datang ke masjid begitu ya dalam rangka taraweh, habis itu tadarus. Ya. Nah setelah tadarus ini ngopi bareng, cangkruk bareng. Nah, tapi kan di emperannya masjid. Iya, di emperannya masjid. Di teras. Wajar. Mulai dari zaman dulu Rasulullah yang namanya cangkruk lah, bahasa kita cangkrukan. Kalau bahasa yang lebih akademis lagi ya diskusi betul. lagi. Nah, itu sudah terjadi. Jadi kalau sekarang itu masjid yang hanya ditempati sholat, habis sholat selesai, habis itu sepi, justru kita menyayangkan. Gitu kan. Jadi makanya kalau masjid kita budayakan misalnya ba'da maghrib begitu itu sebisa mungkin kalau tidak ada aktivitas apa-apa ya kita masih kumpul. Ngobrol sama ini bapak-bapak, diskusi apa saja, cerita-cerita tentang keadaan sosial, cerita-cerita tentang apa sajalah. Ya, bisa jadi masjid itu juga bisa tempat untuk pengaduan masyarakat, tempat bisa. Curhat. Tempat curhat. Termasuk curhatnya anak-anak tadi. Anak-anak itu. Curhatnya anak-anak tadi itu kan sesama teman. Ya. Mereka itu berkumpul. Contoh misalnya begini, ketika megengan kemarin di salah satu masjid di sekitar rumah saya, itu anak-anak ini berkumpul sama anak-anak. Bapak-bapak kan sudah ini ya. Berkumpul dengan bapak-bapak. Bapak habis ngaji begitu itu mereka itu berkumpul. Nah, mereka anak-anak ini juga berkumpul sendiri gitu ya. Secara otomatis dia akan menunggu waktunya sholat isya. Ya, betul. Nah, ketika masuk sholat isya, ya, itu kita tinggal ngarahkan kepada anak-anak itu. Ayo sholat, ayo wudhu dulu. Untuk saat ini mengarahkan anak-anak kita kepada masjid ini sulitnya minta ampun. Betul sekali. Apalagi di dunia digital kayak sekarang ini ya. Kalau sudah pegang HP, kayaknya sudah lupa semua. Nah, ini kesempatan ketika kita, anak-anak kita berada di masjid, ayo kita arahkan anak-anak itu jangan sekali-kali dimarahi, jangan sekali-kali diusir dari masjid. Justru ini adalah cikal bakal untuk peradaban ketauhidan. Nah, ini peradaban ketauhidan bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Ya, luar biasa sekali. Dulur Mas Sam yang ada di Surabaya tentunya itu tadi sudah disampaikan panjang dan lebar. Jadi Mas Sam ini sangat menginginkan bahwa masjid ini bisa digunakan untuk beraktivitasnya anak-anak kecil, untuk sebagai pondasi anak-anak menjadi generasi yang akan datang, yang menjadi generasi yang pecinta dengan masjid. Dan nantinya mengenal Allah, mengenal Tuhan itu harus diawali dengan rasa sayang, rasa cinta. Ya, bagi anak-anak itu masih belum tahu detail bagaimana ketahitan mereka itu tertata. Tapi dengan mereka itu senang di masjid, mereka cinta di masjid, maka dengan sendirinya dia akan mulai dirinya untuk lebih mengenal Allah. Nah, meskipun mereka masih belum punya kewajiban. Belum punya kewajiban. Betul sekali. Nah, nanti ketika sudah balik, mereka ilmu dasar ini sudah ada. Dengan sendirinya mereka sudah tertata. Mereka di dalam memorinya akan teringat, oh iya dulu cilianku. Di cilianku menjelang maghrib itu kita main di masjid. Apalagi kalau Ramadan itu ada disiapkan takjil dan lain sebagainya. Mereka kesenangan. Bukan berarti orang tuanya ndak nyiapkan takjil atau buka puasa. Enggak. Tapi kumpulnya mereka di masjid itu adalah motivasi tersendiri bagi anak-anak. Dan ini yang kita harapkan terus.
punya cerita sendiri lah ibaratnya ya, iya, untuk punya cerita anak-anak. sendiri yang akan datang. Baik, kita luar pernah biasa. melarang. Jangan pernah melarang ya. Iya. Ya ini buat pengurus masjid atau buat orang tua yang suka beribadah atau yang istiqomah beribadah di masjid. Iya. Ini jangan sekali-sekali memarahi atau melarang anak-anak ketika bermain di dalam masjid. Ya memang berat ya jadi pengurus masjid, takmir masjid ini sangat berat banget. Betul. Berat banget. Jadi banyak godaan di situ. Nah, terlebih di kota-kota besar Ya. seperti di Surabaya ini harus betul-betul sabar. Ya. Harus betul-betul ikhlas ya karena ini urusan beliau dengan Allah langsung. Bisa jadi di Surabaya karena banyaknya kampung-kampung kecil sehingga tempat bermain yang lebar itu hanya di masjid, Mas. Betul sekali. Iya, salah satunya seperti itu karena sekarang sudah rumah dempet-dempetan Iya. dan sebagainya itu. Dulu saya zaman remaja, mahasiswa. Oh, betul, mahasiswa. Iya, saya tinggal di salah satu kampung kumuh di Surabaya. Kalau musim hujan kayak sekarang ini, hujan beberapa menit aja sudah pasti banjir. Banjir ya? Iya. Sekarang sudah tergusur kampung itu dan tinggal kenangan, tapi kenangan manis di dalamnya. Nah, karena apa? Disitulah banyak menorehkan cerita-cerita dan kenangan-kenangan indah, di mana di situ tempat berproses untuk kecintaan kita kepada masjid, kecintaan kita kepada ketauhidan, kecintaan kita untuk terus mencari tentang ilmu-ilmu dan pengetahuan agama. Dan hari ini menjadi kenangan tersendiri bagi saya. Menjadi cerita sendiri bagi saya dalam fase-fase berproses. Fase-fase berproses. Fase berproses. Kira-kira di kecamatan mana itu? Tempat itu? Di Kecamatan Wonocolo. Oh, di Kecamatan Wonocolo. Tepatnya di Margorejo Stal. Oh. Sekarang Margorejo Stal itu sudah berubah menjadi apa itu? Sudah tergusur dan sudah menjadi pusat perbelanjaan besar. Oh, sudah menjadi pusat perbelanjaan besar. Ada hunian, ada hotel di situ dan lain sebagainya. Itu tempat Mas Sam dulu berproses gitu ya? Ya, salah satu tempat. Ini salah satu tempat kan? Salah satu. Oh iya. tempat dulur. Tempat tinggal tidak tetap. Proses di situ. Jadi prosesnya Mas Sam ini tempat. Salah satu ya. Tempat tinggal tidak tetap. Tapi dimanapun tempat untuk berproses tidak akan pernah jauh dari yang namanya masjid. Jadi dimanapun dulurku berada, di tempat-tempat kumuh, di tempat-tempat sempit pun kita berada, yang terpenting kita terus menanamkan ketakwaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah. Karena kesuksesan itu bukan karena kita menempati tempat yang kumuh, tapi kesuksesan itu berangkat dan berawal dari keinginan dan cita-cita baik kita. Ini luar biasa sekali ya. Dulur Mas Sam dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berada. Dulur Mas Sam dimanapun Anda berada, jangan lupa tetap ikuti terus konten-konten menarik dari Mas Sam atau Haji Samsul Arifin ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Dan saya ingatkan kembali bahwa setiap komentar Anda di akun YouTube-nya Mas Sam, nanti di akhir episode akan ada parcel lebaran dari Mas Sam. Ya, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang masuk, insya Allah akan kami respon. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini mulai banyak nih. Mulai banyak. Tadi pagi Mas Sam juga Q&A ya. Ada di Instagram. Nah, ini bisa juga langsung kunjungi atau komentar ya. Ya, kunjungi IG-nya Mas Sam di sini. Oke? Dan jangan lupa buat warga Surabaya yang buah hatinya belum dihitan dan sudah waktunya dihitan, Mas Sam ini ada program yang berkali-kali kita sampaikan bahwa program satu-satunya di Republik Indonesia dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, sunat door to door. Segera daftarkan juga di sini ya, di bawah ini yang jalan ini. Nomornya. Nah, nomornya ada di jalan ini. Yang jalan-jalan ini, oke? Ya. Oke, terima kasih Mas Sam atas waktunya. Mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, dan Lebaran diberi kelancaran. Lebaran ceria. Semuanya, mohon maaf lahir dan batin, Mas Sam. Kita sama-sama mohon maaf lahir dan batin. Ya, terima kasih dulu Mas Sam dimanapun Anda berada. Diwala-wali tetap. Mas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.